Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Destania Maharani dengan nomor NPI 11521000137 akan menjelaskan tugas tentang potensi wisata Telaga Sarangan dari mata kuliah Pendidikan Patriotisme Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Telaga Sarangan memiliki kisah yang melegenda. Konon, asal-usul telaga yang berlokasi di kaki Gunung Lawu tersebut akibat ulah oleh sepasang naga. Telaga Sarangan sendiri memiliki luas 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Dan ada yang unik dari telaga ini, yakni pulau yang ada di tengah telaga yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar karena menurut penduduk setempat di pulau itu bersemayam roh leluhur pencipta Telaga Sarangan, yaitu Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Awal mula terbentuk telaga berasal dari cerita sepasang suami istri bernama Kyai dan Nyai Pasir. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bercocok tanam dan berburu. Hingga suatu hari, Kyai Pasir hendak ke ladang, ia menemukan sebuah telur yang sangat aneh karena ukurannya yang tidak normal seperti ukuran telur pada umumnya. Akhirnya telur itu dibawanya ke rumah dan diberitahukan kepada istrinya, yaitu Nyai Pasir. Lalu dimasaklah oleh Nyai Pasir dan dimakan setengah-setengah oleh mereka berdua. Setelah dirasanya kenyang, Kyai Pasir kembali ke ladang. Namun sesampai di ladang, ia merasa badannya sangat panas dan gatal-gatal. Hingga tak kuasa menahan rasa gatal dan panas itu, Kyai Pasir menggaruknya hingga menimbulkan luka lecet di seluruh tubuh. Akhirnya, tubuh Kyai Pasir berubah menjadi ular naga yang sangat besar, dan hal ini pun juga dirasakan oleh Nyai Pasir. Setelah memakan, ia merasakan badannya yang panas dan gatal, lalu ia pergi ke ladang berniat untuk meminta bantuan kepada Kyai Pasir untuk menggarukkan badannya karena ia tidak kuat menahan rasa itu. Alangkah terkejutnya, ia melihat suaminya yang telah berubah menjadi seekor naga besar, yang kemudian tidak lama disusul oleh Nyai Pasir yang berubah menjadi ular naga yang juga besar. Setelah keduanya berubah menjadi ular naga yang sangat besar, mereka berguling-guling di pasir sehingga menimbulkan cekungan yang semakin lama semakin besar dan dalam. Dari dalam cekungan keluar air yang sangat deras dan mengenangi cekungan tadi. Menyadari kemampuan yang dimilikinya, Kyai Pasir dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan sebanyak-banyaknya untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Mengetahui kedua orang tuanya berubah menjadi naga besar dan memiliki niat buruk, maka Joko Lelung, yaitu selaku anak dari Kyai Pasir dan Nyai Pasir, dari hasil mereka bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi agar niat tersebut dapat diurungkan. Dan permintaan Joko Lelung pun diterima oleh Sang Hyang Widi. Kedua naga perwujudan dari Kyai dan Nyai Pasir bisa ditenangkan dan mereka tak lagi berguling-guling. Namun, cerukan tanah masih ada dan terisi air hingga dikenal sebagai Telaga Sarangan. Kyai dan Nyai Pasir yang berubah menjadi naga itu perlahan menjadi makhluk tak kasat mata yang diyakini hingga saat ini masih menunggu di telaga sampai anugerah umur panjang dari Sang Pencipta berakhir. Cerita itu sampai saat ini masih diyakini oleh penduduk setempat. Bahkan setiap menjelang bulan Ruah atau bulan puasa, warga sekitar selalu menggelar upacara bersih desa dan labu sesaji dengan memberikan hasil desa untuk tolak bala dan memperingati terbentuknya Telaga Pasir. Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh leluhur yang merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kyai dan Nyai Pasir. Namun, selain memiliki cerita legenda yang cukup mengerikan, Telaga Sarangan juga memiliki keindahan alam yang tidak kalah bagus dan asri pastinya. Dengan jam operasional 24 jam dan tiket masuk yang terbilang cukup murah, Telaga Sarangan mampu menarik pengunjung ratusan ribu di setiap tahunnya dan menjadi ikon favorit wisata di Kota Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan ini berada di kaki Gunung Lawu yang suhunya bisa mencapai 15 hingga 20 derajat Celcius, dan tak jarang jika daerah sekitar terdapat kabut yang menambah kesan indah pemandangan alam yang indah dan asri, air danau yang bersih dan jernih, serta dikelilingi oleh pegunungan dan pepohonan yang tinggi dan hijau. Di Telaga Sarangan juga kita dapat menikmati danau dengan berkeliling menggunakan speedboat yang dapat memacu adrenalin kita. Tetapi jika kita ingin berkeliling dengan santai, kita bisa menggunakan perahu dayung ataupun perahu kayu yang berbentuk angsa. Serta tidak hanya berkeliling di perairan saja, kita juga dapat berkeliling di daratan dengan berjalan kaki ataupun berkuda yang telah disewakan.
Dan jika kita hanya ingin santai menikmati pemandangan danau, kita bisa berduduk santai sambil melihat pemandangan dari tepian danau. Sekian penjelasan dari saya mengenai objek wisata Telaga Sarangan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.